Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat, para jamaah Masjid Jami' Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah malam hari ini berada di tempat yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu bi niyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian tafsir ahkam pada malam hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173 tentang makanan halal dan makanan haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Kulu makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari rizki-rizki yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepadanya kalian benar-benar menyembah. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian bangkai, waddama, darah, walahmal khinziri, daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih yang menyebut selain nama Allah. Famanidurra ghaira baghin, barang siapa dalam kondisi terpaksa dan tidak ada keinginan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pertama memanggil orang-orang yang beriman. Padahal sebelum ayat ini, ayat 168, dengan isi yang hampir sama, yaitu perintah untuk makan makanan yang baik, itu Allah memanggilnya kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Akan tetapi kemudian diingatkan oleh Allah dalam ayat 168 itu, agar supaya manusia ini tidak mengikuti langkah-langkahnya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka kemudian dalam ayat ini Allah hanya memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk memilih makanan-makanan yang baik yang telah diberikan oleh Allah sebagai rizki kepada mereka. Dalam keterangannya disebutkan bahwa pada ayat 168 ini yang Allah memanggil kepada seluruh manusia, tidak membedakan antara yang beriman atau yang tidak beriman, dan diingatkan oleh Allah agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ternyata banyak di antara manusia ini yang lebih memilih mengikuti langkah-langkahnya setan, sehingga dalam memilih makanan ini sudah tidak lagi mempedulikan apakah makanan ini halal atau makanan itu haram, ataukah makanan yang dipilih ini makanan yang baik ataukah makanan yang tidak baik. Sehingga dalam ayat berikutnya 172 ini Allah kemudian hanya memanggil kepada orang-orang yang beriman, seolah-olah Allah ini hendak mengingatkan manusia ini, khususnya kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan dalam hal memilih makanan. Sebagaimana orang-orang yang tidak beriman ini sebagian besar banyak yang memilih mengikuti langkah-langkah setan, sehingga dalam memilih makanan ini tidak lagi peduli dengan yang halal dan yang haram, atau makanan yang baik
dan makanan yang tidak baik. Maka dalam ayat 172 ini Allah mengingatkan hanya kepada orang yang beriman ini, salah satu tujuan diantaranya adalah agar orang-orang yang beriman ini betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah yakin ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman itu, pasti orang-orang yang beriman ini akan mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini sekali lagi bahwa orang-orang yang beriman ini diingatkan oleh Allah untuk memilih makanan ini, makanan yang baik dan makanan yang halal. Fakullu ma ahallahu Allahu fahuwa thayyibun. Batasan makanan yang baik itu adalah semua makanan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi makanan yang dihalalkan oleh Allah itu pasti adalah makanan yang baik. Tapi makanan yang baik itu belum tentu dihalalkan oleh Allah. Jadi kriteria makanan yang baik ini adalah makanan yang halal, karena semua makanan yang halal ini termasuk makanan yang baik. Kebalikannya, kullu ma harramahu fahuwa khabisun. Setiap makanan yang diharamkan oleh Allah, maka makanan itu adalah makanan yang tidak baik. Para ulama ini menjelaskan makanan yang halal dan baik ini tidak hanya dari zatnya, tidak hanya dari materinya bahwa makanan itu adalah makanan yang baik, tetapi juga makanan itu dilihat dari cara memperolehnya. Cara memperolehnya ini juga dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan menurut agama. Maka ada makanan ini secara materi itu halal, nasi misalnya, daging sapi misalnya, roti misalnya, yang bahan-bahannya semuanya dari bahan-bahan yang halal, itu adalah makanan yang baik. Tapi belum tentu halal jika cara memperolehnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Maka makanan yang baik dan halal ini harus dilihat dari dua sisi tersebut. Yang pertama adalah dari sisi materi makanannya, ini memang benar-benar halal, makanan yang dihalalkan. Kemudian yang kedua adalah cara memperolehnya, ini juga harus sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Maka dengan demikian makanan itu betul-betul makanan yang baik dan halal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Qala Umar bin Abdul Aziz, al-muradu thayyibul kasbi la thayyibut ta'am. Makanan yang halal dan makanan yang baik ini menurut Umar bin Abdul Aziz, ini adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang baik, diperoleh dengan cara yang benar. La thayyibut ta'am, bukan dari rasa makanan itu yang lezat, bukan dari rasa makanan itu yang nikmat, tetapi halal dan baiknya makanan ini adalah dilihat dari cara memperolehnya, ini dilakukan dengan cara yang baik. Wa yu'ayyiduhu al-hadis asy-syarif,
Keterangan ini didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah ini adalah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ini kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ini dengan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para utusan-utusannya. Yaitu apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik. Wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal yang soleh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memilih makanan-makanan yang baik dan halal, ini merupakan perintah juga yang diperintahkan oleh Allah kepada para utusan-utusannya, para rasul-rasulnya. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan masalah ini kepada para sahabat-sahabatnya, itu beliau bercerita tentang seorang yang melaksanakan perjalanan jauh. Ash'ata aghbaro, rambutnya telah kusut, badannya ini kotor berdebu karena saking jauhnya perjalanan. Yamuddu yadaihi ilas samai, orang ini, musafir ini, padahal musafir itu adalah salah satu di antara 3 orang yang doanya mustajabah. Musafir itu salah satu di antara 3 orang yang doanya mustajabah. Tapi ini disebutkan oleh Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, bahwa ada seorang musafir yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, sampai rambutnya kusut, sampai badannya kotor. Kemudian yamuddu yadaihi ilas samai, musafir ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Berdoa sesuai dengan yang ia hajatkan kepada Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wamat amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah, orang musafir ini sebenarnya doanya mustajabah, tapi karena makanannya ini haram, wa mashrabuhu haramun, minumnya juga haram, wa malbasuhu haramun, bahkan pakaian yang dipakai itu juga pakaian haram, wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi makanan dengan makanan yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka dari mana doanya ini dapat dikabulkan untuknya. Ini Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang pentingnya memperhatikan makanan ini dengan makanan yang halal dan makanan yang baik. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang lain, ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya makan makanan yang halal dan yang baik,
Ini tiba-tiba kemudian salah satu sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Rasulullah menjelaskan ilmu kepada para sahabat itu, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, mohon Rasul berkenan berdoa kepada Allah, ayyaj'alani mustajabad da'wah, agar Allah menjadikan aku ini orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, pilihlah makanan yang baik, perbaikilah makanan kamu. Atib mat'amaka, itu maksudnya perbaikilah makanan kamu ini dengan hanya memilih makanan-makanan yang halal. Takun mustajabat dakwah, maka kamu akan menjadi orang yang doanya dikabulkan. Fawalladzi nafsi biyadihi, dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, innar rajula la yakdhifu fi jawfihi luqmatal harama, atau dalam riwayat yang lain, innar rajula la yakdhifu al-luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Sesungguhnya seseorang ini apabila memasukkan satu suapan makanan ke dalam perutnya, layak dhifu fi jawfihi luqmatal harama, satu suapan, dalam hadisnya ini satu suapan, al-luqmah, memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, maka doanya orang ini tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita ini juga kurang memperhatikan dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kita anggap hal yang sepele, tapi dampaknya sangat besar. Maka kita tahu banyak kisah dari para ulama-ulama dahulu, dan yang terbaru dari para santri yang viral di media sosial melalui grup WA itu. Ada santri dari Sarang, santrinya putranya Mbah Maimun, namanya Gus Najih ini. Namanya siapa? Bisma ya. Santri namanya Bisma ini umur 13 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, dan hafal beberapa hadis-hadis yang lain. Jadi memiliki kecerdasan yang di luar kecerdasan para santri pada umumnya. 13 tahun sudah hafal Al-Quran dan hafal hadis-hadis ini lengkap dengan sanad dan matannya. Jadi tidak hanya matannya hadis saja, tapi lengkap dengan sanad dan matannya. Maka ketika ditanya rahasia, jadi orang tua memiliki anak yang seperti ini, itu ternyata jawabannya adalah kehati-hatian orang tua ini dalam hal makanan. Sangat menjaga betul dalam hal makanan ini, jangan sampai
memberikan makanan yang tidak jelas halalnya kepada anaknya. Ini beberapa cerita-cerita tentang yang seperti ini banyak kita temukan, ya, baik dari generasi sekarang yang orangnya juga masih ada, ataupun dari generasi para ulama-ulama dahulu. Yang paling populer ini kisah Imam Idris. Jadi orang tuanya Imam Asy-Syafi'i, di mana versi ceritanya orang tua Imam Syafi'i ini ketika akan berwudu di sungai, kemudian ada sebuah apel yang dia temukan pada saat dia berwudu. Ini hanyut di sungai itu, kemudian beliau ambil. Setelah beliau ambil, kemudian karena apelnya ini bagus, maka kemudian dimakanlah apel ini. Belum sampai habis, baru dapat separuh makan apel ini, kemudian teringat di Imam Idris ini bahwa apel ini belum jelas kehalalannya. Karena Imam Idris ini tidak tahu ini apel siapa, dan pasti apel ini ada yang punya. Sudah masuk ke dalam perut separuh apel ini yang kemudian menjadikan Imam Idris ini begitu menyesal telah makan apel separuh tadi yang sudah masuk ke dalam perutnya, di mana apel ini belum jelas kehalalannya. Kalau ukuran orang biasa, jadi ukuran fikih itu barang temuan, apalagi ini apel ini bukan makanan yang nilainya besar, jadi nilainya kecil, secara hukum fikih itu sebenarnya halal. Ya, tetapi karena kehati-hatian Imam Idris ini kemudian menyebabkan beliau ini tidak menghabiskan apel itu, bahkan yang sudah masuk ke dalam perut ini sangat disesali oleh beliau, dan kemudian untuk menebus penyesalannya ini beliau berusaha untuk mencari pemilik buah apel ini dengan tujuan untuk meminta kehalalannya. Maka singkat cerita, kemudian ketemulah si pemilik apel ini. Kemudian ketika Imam Idris ini sowan dan meminta supaya dihalalkan separuh apel yang sudah masuk ke dalam perutnya ini, ternyata kan tidak dihalalkan begitu saja, tetapi dihalalkan dengan syarat. Syaratnya apa? Mau menikahi putrinya. Di mana waktu itu Imam Idris diberitahu bahwa putrinya ini pincang, putrinya ini buta, dan putrinya ini bisu. Imam Idris karena keinginannya sangat kuat agar apel yang sudah masuk ke dalam perutnya, separuh apel tadi itu betul-betul jelas halalnya, meskipun dengan syarat harus menikahi putri pemilik apel tadi, yang dikabarkan putrinya ini pincang, putrinya ini bisu, putrinya ini tuli. Maka Imam Idris ini menerima syarat tersebut. Saking takutnya apel yang sudah masuk ke dalam perutnya ini bukan makanan yang halal atau tidak jelas kehalalannya, maka dinikahilah. Kemudian setelah dinikahkan betul dan sudah menjadi istrinya, ternyata istrinya ini tidak pincang, istrinya tidak bisu, dan istrinya tidak buta. Ternyata itu hanya apa istilahnya, kiasan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Jadi pincang itu yang dimaksudkan bukan pincang cacat secara fisik, tetapi pincang itu artinya bahwa anak perempuannya ini adalah anak yang hampir tidak pernah keluar rumah. Jadi punya kaki untuk bisa berjalan, tapi hampir tidak pernah keluar rumah, sehingga seolah-olah seperti tidak punya kaki.
Makanya kemudian disebutkan anaknya ini pincang. Pincang bukan berarti pincang cacat fisik tadi itu. Buta juga sama. Jadi buta bukan berarti tidak bisa melihat, matanya betul-betul buta, tidak. Ini hanya kiasan karena putrinya ini betul-betul menjaga pandangan. Jadi tidak menggunakan pandangannya ini untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tulinya ini bukan telinganya yang tidak bisa mendengar, tetapi telinganya hanya digunakan untuk mendengarkan yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Idris setelah mendapatkan penjelasan dari orang tuanya seperti itu, maka kemudian jadilah suami istri yang kemudian dari suami istri ini lahir seorang putra yang menjadi tokoh ulama besar, ya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Dan banyak cerita-cerita yang lain yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya memilih makanan-makanan yang halal, baik untuk konsumsi diri kita atau untuk konsumsi keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Karena pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan orang tersebut. Salah satunya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, adalah doa dari orang yang tidak peduli dengan makanan-makanan yang halal. Ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia memiliki status sebagai orang yang doanya terkabulkan. Misalnya tadi musafir yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia memiliki status sebagai orang yang doanya terkabulkan sebagai musafir. Tapi karena makanan yang masuk ke dalam perutnya ini haram, minumannya yang dia minum juga haram, pakaiannya juga haram, maka menyebabkan doanya ini tidak jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didukung dengan hadis yang saya ceritakan tadi itu. Hadis ini diteruskan lagi, ayyuma abdin nabata lahmuhu minas sukhti war riba fannaru aula bihi. Ini hadis yang panjang tadi dari sahabat Ibnu Abbas, yang kemudian ada permohonan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Rasulullah. Yang terakhir adalah ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bihi. Siapapun seorang hamba yang dagingnya ini tumbuh dari makanan-makanan yang haram dan makanan dari hasil riba, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama bagi orang ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang makanan yang halal. Dan kemudian ayat 172 ini ditutup dengan perintah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Sudah nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keterangan ayat ini kita lebih hati-hati, khususnya dalam hal memilih makanan untuk konsumsi kita, untuk konsumsi keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.